Selamat datang di aplikasi Faktur versi 3. Berikut ini kami akan mendemonstrasikan fitur-fitur terbaru di aplikasi Faktur versi 3. Untuk aplikasi versi 3, tidak terlalu banyak perubahan. Seperti biasa, untuk menggunakan aplikasi, Bapak Ibu bisa masuk dengan menggunakan local database atau network database. Di sini kita pilih connect, masukkan username dan password, kemudian login. Bapak Ibu akan bisa melihat di sini versi aplikasinya adalah versi aplikasi versi 3. Fitur-fitur yang ada di aplikasi versi 3 ini adalah adanya penambahan menu, pre-populated data, faktor pajak masukan, pre-populated data faktor dokumen impor atau PIB, pre-populated data VAT refund. Kemudian fitur berikutnya adalah referensi sinkron kode cap. Nah, kita akan masuk ke menu yang pertama. Di sini Bapak Ibu bisa melihat daftar pajak, faktur pajak, PM pre-populated. Nah, fungsi dari halaman ini adalah untuk mendapatkan faktur-faktur yang telah diupload oleh lawan transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai contoh di sini, kita akan memasukkan masa Mei tahun 2020. Nah, di sini ada keterangan kolom wajib diisi, artinya Bapak Ibu akan memperhatikan kolom yang wajib diisi, misalnya masa dan tahun. Sedangkan untuk NPWP dan nomor adalah opsional. Kemudian di sini kita akan klik Get Data. Ketika Get Data, ketika Start Uploader belum dijalankan, aplikasi akan meminta untuk memasukkan CAPTCHA dan password Innova. Di sini contohnya kita masukkan CAPTCHA-nya. Dan kita masukkan password Innova. Nah, setiap Bapak Ibu melakukan get atau pindah halaman, ini akan selalu meminta CAPTCHA. Ini berbeda dengan CAPTCHA ketika Bapak Ibu memasukkan password Innova. Bapak Ibu juga harus perhatikan bahwa CAPTCHA di sini adalah case sensitive. Nah, contohnya saya memasukkan CAPTCHA yang salah, akan ada keterangan error inputan Anda salah. Maka di sini kita akan memasukkan kembali CAPTCHA yang sebenarnya. Oke, kita klik validate. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini akan ada dua data yang turun yang diterbitkan kepada saya sebagai penerima faktur. Nah, di sini contohnya ada dua faktur pajak, dan Bapak Ibu juga perlu perhatikan di sini ada total record, artinya Direktorat Jenderal Pajak akan menurunkan untuk sementara per 100 data per sekali get. Artinya ketika Bapak Ibu mau mendapatkan data 100 berikutnya, Bapak Ibu cukup menekan tombol next. Nah, di sini adalah defaultnya angka 1, karena tadi kita tidak inputkan angka 1. Di sini akan kita contohkan next, harusnya datanya tidak ada. Seperti biasa, memasukkan CAPTCHA. Nah, di sini Bapak Ibu harus perhatikan ketika Bapak Ibu melakukan get data, ternyata datanya kosong, tolong diperhatikan apakah halamannya di halaman 1 atau halaman 2. Nah, ketika kembali ke halaman 1, bisa menggunakan review atau bisa menggunakan mengisi dengan angka 1, kemudian get data. Nah, di sini kita cukup menekan tombol review.
Nah, ketika kita kembali ke halaman 1, akan muncul dua data yang pertama sekali kita get tadi. Nah, ketika muncul dua faktor ini, artinya Bapak Ibu memiliki dua faktor yang siap untuk di PM-kan. Dalam hal ini, bisa dimasukkan sebagai kredit pajak atau bisa dimasukkan sebagai faktor PM yang bukan kredit atau tidak dikreditkan. Nah, contohnya di sini kita akan memilih faktor record pertama. Kita bisa melakukan ubah pengkreditan, di mana statusnya di sini defaultnya adalah dikreditkan. Ketika Bapak Ibu tidak ingin mengkreditkan faktur pajak masukan ini, Bapak Ibu cukup menekan tombol ubah pengkreditan. Nah, di sini ada pilihan. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Bapak Ibu bisa memilih dapat dikreditkan atau masuk ke form 11.11.11B2 atau tidak dapat dikreditkan masuk ke form 11.11.11B3. Contohnya di sini saya memilih tidak dapat dikreditkan. Nah, ketika saya sudah mengubah datanya, kemudian saya pilih semua datanya sekaligus yang nantinya akan saya upload sekalian. Nah, di sini ada tombol upload. Saya klik upload. Di sini akan muncul informasi Anda memilih untuk mengupload dua faktur pajak masukan. Saya klik yes. Nah, otomatis nanti akan masuk di antrian. Nah, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu untuk memastikan bahwa uploadernya berjalan. Nah, kita akan mengecek apakah dua faktor tadi sudah masuk, sudah berhasil diupload atau belum. Ini adalah nomor faktur dengan buntut 12 dan 01. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini faktur yang baru saja kita klik. Di sini statusnya sudah approval success. Nah, menu berikutnya adalah menu populated data untuk dokumen impor PIB. Halaman ini tujuannya adalah untuk menurunkan data-data yang dimana Bapak Ibu melakukan transaksi impor, di mana data ini kami dapatkan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di sini inputannya sama dengan daftar faktur PM populated yang barusan kita simulasikan. Di sini Bapak Ibu bisa wajib memasukkan masa dan tahun, sedangkan nomor itu adalah opsional. Contohnya di sini kita memasukkan masa Mei tahun 2020. Kemudian kita get datanya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini total record per halaman, artinya yang sekali get ini adalah 100. Ketika kita ingin pindah ke halaman berikutnya, kita cukup menekan tombol next. Oke, ini kita sudah masuk di halaman 2. Nah, sekarang kita coba masuk langsung di halaman 10. Bapak Ibu harus perhatikan ketika mengisi langsung halaman seperti ini, Bapak Ibu bisa menekan tombol get data. Nah, di sini artinya kita akan get data untuk halaman ke-10, di mana di sini total record di halaman ke-10 ada 100. Artinya, di sini bisa dapat kita simpulkan bahwa data ada sebanyak 10 kali 100.000.
Dan ini belum tentu adalah total keseluruhan data. Di sini bisa kita contoh masukkan halaman 15. Nah, masih ada datanya, 100 juga. Kita coba masukkan halaman 20. Nah, ketika saya mencoba menginput halaman 20, ternyata total record halaman tidak ada. Ini bukan berarti bahwa data saya tidak ada. Berarti saya harus mundur ke beberapa halaman sebelumnya. Nah, contohnya adalah di sini, di halaman 19, saya hanya mempunyai 67 data. Artinya, saya memiliki total data 18 kali 100 ditambah dengan halaman yang terakhir ini adalah 67. Artinya saya memiliki data impor sebanyak 1867 data. Oke. Seperti biasa untuk merubah pengkreditan, Bapak Ibu bisa mengklik tombol ubah pengkreditan atau dengan atau sekalian langsung mengupload dokumen ini dengan melakukan klik tombol upload. Kemudian menu berikutnya adalah menu VAT refund. Halaman ini tujuannya untuk Bapak Ibu menurunkan data-data VAT yang sudah tersubmit di DJP. Jadi seperti biasa Bapak Ibu memasukkan masa dan tahun, kemudian get datanya. Nah, kebetulan untuk simulasi ini saya tidak memiliki data VAT refund. Menu berikutnya adalah referensi kode cap. Nah, halaman ini gunanya adalah untuk mendapatkan update kode cap dari Direktorat Jenderal Pajak. Misalkan Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan baru tentang kode cap untuk faktur yang dibebaskan atau tidak dipungut. Caranya adalah Bapak Ibu cukup menekan tombol sinkron kode cap. Seperti biasa, dia akan meminta kode captcha. Nah, di sini ada kode cap yang sudah disinkron dari server Direktorat Jenderal Pajak dan disimpan di database lokal Bapak Ibu. Misalkan di sini adalah total 19 kode cap. Baik, begitu kira-kira Bapak Ibu untuk simulasi e-faktur versi 3. Kami sudah menjelaskan fitur-fitur yang baru di e-faktur versi 3. Apabila ada kata-kata yang salah, kami memohon maaf, dan apabila ada kritik dan masukan, kami akan terima kritik dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu terkait dengan sebenarnya isinya apa sih aplikasi e-faktur 3.0 terkait dengan pre-populated ya. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti mulai pakai di 1 Agustus 2020 sudah ada gambaran sebelumnya saya bisa ngapain nih terkait dengan pre-populated pajak masukan. Tadi informasinya misalnya kondisinya Bapak Ibu kan posisi sekarang itu dapat faktur dari lawan transaksi harus key in ya secara manual ke aplikasi faktur atau melalui skema impor misalnya. Nah melalui ini Bapak Ibu cukup klik satu tombol, nanti DJP akan turunkan data terkait dengan pajak masukan yang masih berhak untuk Bapak Ibu kreditkan.
Sekali lagi, ini hanya fitur tambahan ya Bapak Ibu, hanya fitur tambahan yang artinya sebenarnya skema ekspor impor di aplikasi e-faktur masih ada. Jadi monggo kalau misalnya Bapak Ibu lebih nyaman dengan skema ekspor impor, misalnya kondisinya tadi kalau di video kan dijelaskan kita turunkan datanya per tampilan itu 100 ya, tapi karena ini kita sudah tahap ketiga Bapak Ibu, jadi sudah sebelumnya implementasi di beberapa WP di KPP LTO dan Madya, dan dapat masukan, Pak ini jumlahnya terlalu kecil kalau 100. Sehingga kita untuk 1 Agustus Bapak Ibu kita turunkan datanya 1000 data pajak masukan dalam satu kali tampilan. Harapannya bisa mengurangi atau membantu Bapak Ibu terkait dengan pengkreditan pajak masukan.